Halo sobat anime, gas lagi Martial Peak-nya. Yang mau donasi ada di deskripsi ya. Waduh, yuk langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Yangkai menyelamatkan bocah dari kuil sekte iblis. Di sini Yangkai ia pun membuat sebuah kesepakatan kalau dirinya akan mendapatkan banyak keuntungan setelah ia membantu bocah kuil iblis itu. Dan kini Yangkai ia pun pergi menuju kota Heavenly Fate. Tapi sebelumnya Yangkai ia harus pergi dulu menuju kota Demon Blood untuk dapat mempersingkat waktu. Karena dari tempat itulah Yangkai ia dapat mempersingkat waktu yang tadinya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan, kini dapat menjadi 1 bulan saja. Dan tak lama setelahnya, kini Yangkai ia pun tiba di kota Demon Blood, kota milik bocah Deng itu. Di mana bocah Deng ia berujar, "Hei, kota ini terletak di sekitaran 1000 mil dari kuil iblisku, dan kultivator dari segala penjuru bintang mereka datang ke tempat ini." Dan tak lama setelahnya mereka pun tiba di sebuah tempat di mana penuh dengan para murid-murid dari kuil iblis. Dan di tempat inilah bocah Deng ia berujar, "Saudara Yang, tolong tunggu sebentar. Aku akan pergi mengabari tetua yang sedang bertugas dulu. Saat ini, ya setelah selesai, aku akan kembali untuk menyambut dirimu," ujar bocah Deng itu. Dan beberapa saat kemudian bocah Deng ia pun kembali muncul kembali dengan wajah yang suram. Dan itu membuat Yangkai ia berpikir, "Hei, sepertinya dia harus membayar mahal untuk dapat membiarkanku menggunakan susunan ruang itu," pikir dari Yangkai. Namun untuk bocah Deng di hadapan Yangkai, dia tidak menunjukkan raut wajah suramnya. Dan ia hanya berujar, "Saudara Yang, maaf telah membuatmu menunggu. Ayo ikut denganku," ujar bocah Deng itu. Baiklah," sambut dari Yangkai. Sedangkan di dalam hati, sepertinya dia telah sangat membantu diriku. Dan jika aku bertemu dengannya lagi nanti di masa depan, aku tidak akan keberatan untuk dapat memberikan bantuan, pikir dari Yangkai. Dan kini mereka pun masuk ke dalam sebuah tempat di mana mereka bertemu dengan seorang tetua pengawas yang berujar, "Denny, jadi inikah orang yang kau maksud itu?" ujar seorang tetua. Iya, dia adalah teman baruku paman," ujar bocah Deng itu. Sedangkan untuk pak tua itu, dia bertanya, "Jadi kau dari Shadow Moon Hall ya? Hei, keponakanku, dia bersedia untuk menjamin dirimu. Dan itu akan membuatmu memang diizinkan untuk menggunakan susunan ruang yang ada di kuil kami. Namun pertemanan seperti apa yang telah kalian miliki hingga dia mau membayar dengan 30 poin kontribusi miliknya, Dan asal kau tahu, 30 poin kontribusi itu bukanlah sesuatu yang dapat didapatkan dengan sangat mudah. Karena memang 30 poin itu untuk mendapatkannya membutuhkan sesuatu yang berbahaya hingga mengancam nyawa." Mendengar pertanyaan itu membuat bocah Deng ia pun sedikit panik. Dan itu membuatnya berujar, "Sebenarnya ini cukup sederhana paman. Karena saudara Yang dia telah menyelamatkan hidupku. Jadi 30 poin itu layak untuk ditukarkan," ujar bocah Deng itu. "Apa? Hei," mendengar hal itu membuat pak tua itu dia bertanya, "Penyelamat hidupmu? Hei, Sand King tingkat 2 dapat menyelamatkan hidupmu? Apa kau pikir kultivasi Sand King tingkat 3mu itu palsu apa? Dan sejauh yang aku tahu, kau tidak pernah punya waktu untuk dapat membuat sebuah persahabatan dengan murid dari Shadow Moon Hall. Hei, apakah mungkin kau bertemu dengannya saat itu?" Mendengar hal itu membuat bocah Deng ia pun sedikit syok dan ia juga bingung harus berkata apa. Namun di sini Yangkai yang melihatnya. Dengan santai Yangkai berujar, "Senior, tolong jangan salah paham dulu. Aku berkenalan dengan saudara Deng saat ia berada di dalam bidang pasir api. Dan di dalam sanalah aku secara tidak sengaja berhasil menyelamatkan nyawanya. Dan ini semua tidak ada kaitannya dengan kekuatan pribadi. Dan sebenarnya junior ini sangat kagum dengan kekuatan dari saudara Deng." Mendengar Yangkai yang memasuki bidang pasir api juga, membuat pak tua itu ia sedikit syok. "Apa? Kau juga memasuki bidang pasir api? Dan kenapa kau tidak kembali dengan Qiantong dan malah berada di dalam sana untuk waktu yang cukup lama, Mendengar hal itu membuat Yangkai dia berujar, "Ya, ada beberapa alasan yang membuat junior ini gagal untuk dapat bertemu dengan tetua Qiantong," sambut dari Yangkai.
Mendengar hal itu membuat Pak To ini langsung jelalatan. Jadi, tampaknya kau paling besar di dalam itu, di tempat itu, ya kan? Ya, mendengar hal itu membuat Yang Kai pun sadar kemana arah pembicaraan yang sedang mereka bicarakan ini. Dan itu membuat Yang Kai ia pun tersenyum sembari mengeluarkan beberapa kristal. Dan di sini Yang Kai dia juga berujar, junior ini memang mendapatkan beberapa keuntungan, tapi aku takut ini tidak dapat menarik perhatian senior, ujar dari Yang Kai sembari mengeluarkan beberapa kristal api. Di sini Yang Kai ia juga berujar, ini adalah pertemuan pertama junior ini dengan Anda. Tapi ya aku malah nggak menyiapkan hadiah yang pantas. Karena itu aku harap senior mau menerima sedikit tanda baikku ini, ujar dari Yang Kai yang membuat Pak To itu langsung gagap. Dan itu membuatnya langsung berubah sikap. Bagus. Tampaknya kau adalah pemuda yang baik dan memiliki masa depan yang menjanjikan, nak. Dan alasanku bertanya begitu ya karena aku hanya ingin memastikan identitasmu agar kau tidak menyebabkan masalah. Dan sekarang ya, kau bisa menggunakan susunan ruang itu, ujar Pak Tua itu yang sok bijak setelah ia disogok oleh Yang Kai. Kampret memang. Dan sebelum ia pergi, di sini bocah Deng ia juga meminta, "Apa man? Jangan lupa berikan token sementara kepada saudara Yang." Dan benar saja, kini Yang Kai ia pun mendapatkan token sementara milik kuil darah iblis. Dan ini adalah sebuah tanda agar kau dapat melewati susunan ruang dan untuk menghindari banyak sekali pertanyaan dari kuil apiku. Dan karena ini hanya sementara, kau hanya dapat menggunakannya selama 3 hari saja, ujar Pak Tua itu. Dan setelahnya, kini Yang Kai ia pun akan memasuki susunan ruang itu. Dan sebelum pergi, di sini bocah Deng ia juga berujar, "Hei, aku harap perjalanan saudara Yang berjalan dengan lancar. Dan jika lain waktu saudara yang datang untuk berkunjung, jangan lupa mencari diriku ya," ujar bocah Deng itu. Ya, tentu saja. Dan jika saudara Deng datang ke kota Heavenly Fate, carilah aku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghiburmu, sambut dari Yang Kai. Dan setelahnya Yang Kai ia pun masuk ke dalam susunan ruang itu, yang membuat Yang Kai dia ditransfer ke tempat lainnya lagi. Dan kini Yang Kai ia pun melanjutkan perjalanannya menggunakan Star Shuttle miliknya. Dan di dalam perjalanan itu Yang Kai ia pun mengeluarkan sebuah pil ajaib yang telah ia pungut. "Hei, aku harus memeriksa pil fusi darah ini dulu," pikir dari Yang Kai. Setelah melihat pil itu lebih detail, di sini Yang Kai ia pun sadar, "Hei, pil ini mengandung vitalitas Blood Ki yang sangat kuat. Tapi ini juga mengandung energi jahat di dalamnya dalam jumlah yang sangat besar. Hanya kultivator yang berasal dari sekte iblis saja atau kultivator iblis lah yang dapat menggunakan pil ini untuk dapat meningkatkan kultivasi mereka. Dan untuk pil ini, bahan utamanya terbuat dari herbal roh langka. Waduh. Dan pantas saja Deng Ning dan rekannya mereka sampai rela untuk bertarung mati-matian demi pil haram ini. Dan aku yakin bocah Deng ia telah mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, memberikan kontribusi yang sangat luar biasa hingga sekte mereka mau memberikan pil ini kepada dirinya. Namun ya sudahlah, bodoh amat. Maka dari itu di sini Yang Kai ia pun memakan pil itu dan memberikan efek yang lumayan untuk Yang Kai setelah ia memurnikannya dengan api iblis miliknya. Walaupun jelas pil itu tidak terlalu efektif jika Yang Kai yang memakannya. Dan setelahnya Yang Kai ia pun membaca buku salinan skill rahasia milik kuil iblis yang telah ia dapatkan. Hingga tanpa terasa 1 bulan kemudian Yang Kai ia pun tiba di kota Heavenly Fate, kota di mana Gua Naga berada. "Hei, apakah ini adalah Gua Nagaku yang dulu?" pikir dari Yang Kai. Mengingat kini Gua Naganya ternyata berbeda seperti terakhir kali yang ia tinggalkan. "Hei, apakah aku mengambil jalan yang salah hingga aku berakhir di tempat sekte lain kah?" Namun setelah dicek, di sini Yang Kai ia berujar, "Ya, sepertinya aku memang berada di tempat yang benar kok. Artinya ya, tampaknya Gua Nagaku telah mengalami perubahan yang sangat besar. Apakah ini adalah susunan roh pengumpul aura yang telah dikumpulkan oleh Yan Yan? Ini sungguh sangat luar biasa. Maka dari itu, ayo mari kita lihat," ujar dari Yang Kai.
Namun di sini Yang Kai ia juga sadar membangun dan juga mengatur susunan roh yang sebesar ini sudah pasti jelas ini akan mengkonsumsi sains kristal dalam jumlah yang sangat amat besar. Dan tak lama setelahnya tiba-tiba saja muncullah sebuah portal dimensi aneh di hadapan Yang Kai yang membuat Yang Kai dia berujar di dalam hati. Ya, tampaknya Hui dan juga Yan Yang mereka telah sadar kehadiran diriku, pikir dari Yang Kai. Maka dari itu, begitu Yang Kai ia memasuki portal itu, Yang Kai ia pun langsung disambut oleh Huya. Mereka semua, di mana Yan Yan, dia langsung memeriksa tubuh Yang Kai. Syukurlah, tidak ada tangan ataupun kaki yang hilang, ujar dari Yan Yan. Sedangkan untuk gadis Hui, ia berujar, syukurlah kau telah kembali. Dan selama beberapa bulan ini semuanya sangat khawatir tentang dirimu Yang Kai. Karena setelah bidang pasir itu tertutup, Tetua Qian dia menyuruh beberapa orang murid untuk menunggumu selama setengah tahun. Pada akhirnya mereka pun kembali ke Studio Moon Hall karena kau tidak kunjung muncul juga. Namun di sini Yang Kai yang tahu kalau ada orang dari Shadow Moon Hall membuatnya berujar, salam hormat saudara Luo. Maaf harus merepotkanmu untuk menyampaikan rasa terima kasihku kepada Tetua Qian, ujar dari Yang Kai. Ya, saudara Yang, kau tidak perlu bersikap seperti itu. Tetua Qian jelas dia pasti akan sangat senang selama dia mendapatkan kabar tentang dirimu yang baik-baik saja. Kalau begitu, saudara Yang, aku pamit undur diri dulu, ujar bocah Luo itu yang akan pulang mengabarkan kondisi Yang Kai yang telah kembali baik-baik saja. Dan setelahnya di sini Yang Kai ia berujar, ayo. Perubahan yang ada di tempat ini juga sangatlah banyak dan kau harus menjelaskan semuanya kepada aku Yan Yang. Jika tidak, mungkin saja aku akan terjebak dengan susunan roh yang telah kau buat. Dan beberapa saat kemudian di dalam goa naga Yan Yang, ia mengeluarkan artefak mata-mata miliknya yang dapat digunakan untuk CCTV area goa naga. Dan melihat susunan roh yang dibangun oleh Yan Yang yang sangat luar biasa, membuat Yang Kai dia berujar, ya, tidaklah mungkin ada seorang pun yang dapat menyerang tempat ini. Dan membawa Yan Yan ke tempat seperti ini, ke tempatku adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat, pikir dari Yang Kai. Namun membangun ini semua membuat gadis Yui ia berujar kalau ini semua menghabiskan banyak sekali sains kristal. Lebih dari 100 juta sains kristal telah habis, bahkan 30 juta sains kristal yang telah diberikan oleh tetua asing juga udah ludes habis, ujar gadis Yui yang membuat Yang Kai dia berujar, apa? Tetua asing membawa 30 juta sains kristal? Dan ketika hal itu dibenarkannya membuat Yang Kai dia berpikir, ya, Pak Tua itu dia pasti mendapatkannya dari hasil tambang yang sebelumnya. Dan untuk mengapresiasi jasa dari Pak Tua itu membuat Yang Kai dia berujar, tetua asing, saat ini junior ini harus meminjam dari milik tetua, tapi aku pasti akan membayarnya di masa depan, ujar dari Yang Kai yang membuat Pak Tua itu kesal. Yang Kai, jika kau berkata seperti itu, maka itu akan membuat kami rasanya seperti orang asing. Jika kau tidak membawaku ke area tambang itu, aku tidaklah mungkin mendapatkan 30 juta sains kristal itu. Bahkan aku juga tidak mungkin akan memiliki tempat tinggal. Dan hal itu pun dibenarkan oleh rekannya. Benar Yang Kai, kau telah mengizinkan kami memasuki tempat ini, dan ini sangatlah luar biasa. Karena sekarang gua naga ini telah terkenal. Bahkan tempat ini sangat didambakan oleh para kultivator tanpa sekte. Dan dapat tinggal di tempat ini dan mati dengan tenang adalah permintaan terakhir kami di tempat ini, ujar Pak Tua itu yang membuat Yang Kai dia berujar, maaf, aku takut permintaanmu itu tidak bisa aku kabulkan. Karena ketika kalian menerobos ke ranah Original Raten, jangka hidup kalian pasti akan bertambah, ujar dari Yang Kai yang membuat Pak Tua ini ia berujar, Yang Kai, meskipun ada benda sakti itu sekalipun, aku rasa kami tidak akan dapat menerobos ranah origin, ujar Pak Tua itu yang membuat Yang Kai dia berujar, tenang, santai saja, serahkan semuanya kepada junior ini. Kalian hanya perlu beristirahat selama beberapa hari dan mengembalikan kondisi kalian saja. Selain itu, Yang Kai juga menyerahkan semua sains kristal yang ia miliki kepada gadis Hui, aku serahkan semua sains kristal ini kepada dirimu. Dan untuk bahan-bahan yang telah aku dapatkan, Yan, aku serahkan kepada dirimu. Dan setelahnya Yang Kai ia pun kembali ke ruangannya untuk
melakukan sebuah pemulihan, dan di tengah-tengah Yang Kai sedang melakukan pemulihan, Yang Kai ia pun dihampiri oleh boneka batu. Waduh, bocah batu boneka. Ya gitulah. Hei, kau juga telah banyak berubah rupanya. Dan ternyata boneka batu itu datang menghampiri Yang Kai untuk mengeluarkan space crystal. Banyak sekali space kristalnya. Wah, luar biasa, ujar dari Yang Kai. Namun di sini Yanya yang tiba-tiba saja datang. Doi berujar, Yang Kai, aku telah mengambil sepertiganya untuk diriku sendiri loh. Memangnya benda ini berguna untukmu kah? Tanya dari Yang Kai. Yo, tentu saja, sambut gadis imut Yan Yang. Dan karena Yan Yan ada di tempat ini, membuat Yang Kai dia berujar, Yan Yan, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepada dirimu, yaitu, Yan Yan, apakah kau pemilik sebenarnya dari tubuh yang kau gunakan itu? Ujar dari Yang Kai yang membuat Yan Yan sedikit ternotis sebelum ia tertawa. Hei, Yang Kai, apa yang kau bicarakan, ha? Kau tuh aneh. Namun karena di sini Yang Kai curiga dengan lukisan yang ada di dalam bidang pasir api. Kalau itu adalah lukisan Yan Yan, membuatnya berujar, Yan Yan, kau pasti menguasai teknik aneh untuk dapat awet muda, bukan? Jadi saat ini kau terlihat muda karena kau menggunakan teknik itu, dan aslinya kau pasti adalah wanita tua, bukan? Ujar dari Yang Kai yang membuat Yan Yan jelas ia sangat-sangat kesal dengan Yang Kai. Yang Kai, mau kupecahkan juga biji pelermu apa? Aku bisa pastikan kalau aku ini bukan wanita tua, kampret. Namun di sini Yang Kai ia curiga dengan semua kemampuan gila yang dimiliki oleh Yan Yan dan juga usianya yang sangat muda, dan dari penampilannya itu jelas saat ini hal itu tidaklah mungkin masuk akal. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yan Yan itu sendiri. Ya, bukan cuma kau saja yang memiliki kecurigaan seperti itu, Yang Kai. Aku juga tidak paham dengan diriku sendiri. Tapi soal mengambil alih tubuh, aku rasa itu tidaklah mungkin. Karena kau tahu, aku ini ingat semua tentang ingatanku saat aku masih kecil. Dan tidak ada jarak kekosongan yang tidak aku ketahui di dalam hidupku. Jadi aku rasa, ya memang aku tidak mengambil alih tubuh orang lain. Mendengar hal itu membuat Yang Kai dia berujar, jadi kalau begitu apakah kau memiliki seorang guru yang super duper kuat yang mengajarimu semua tentang master array, bahkan pembuatan artefak itu, bahkan susunan roh itu, hingga kau dapat melakukan semua hal gila itu? Tanya dari Yang Kai. Namun mendengar hal itu sempat membuat Yan Yan terdiam sejenak sebelum dia berujar, Yang Kai, jika aku katakan kepada dirimu alasan kenapa aku bisa memahami ini semua karena memang aku terlahir dengan pengetahuan itu, apakah kau percaya? Ujar dari Yan Yan yang membuat part ini berakhir di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.